kasih. Om Swastiastu. Karena di sini mungkin hanya itu aja ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya minta waktu sedikit saja di sini karena ada beberapa yang ingin tahu sharing saya gitu. Mungkin di sini banyak yang belum kenal gitu ya. Sampai akhirnya saya ya sampai saat ini masih di sini gitu. Yang terhormat dulu yang pertama yaitu Pak Gede sebagai ketua, Bapak Wakil, nah semua pengurus, terus semua jajaran koordinator dari desa dan pelatih, semua pelatih yang saya banggakan, saya cintai, semuanya luar biasa. Semua yang ada di sini itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semua. Nah, mungkin karena ada masukan dari saya, biar saya sharing itu apa namanya. Di samping itu saya sebenarnya tidak mau menunjukkan diri, cuman tadi kayak terpanggil gitu. Begitu Pak Ketut menyampaikan sesuatu, mungkin di sini sudah lengkap ya. Kalau Pak Gede itu dari kesehatan, dari segi kesehatan itu memahami dan mendalami, bahkan sekarang di Orida gitu, itu sangat lengkap dari duniawi ke jiwani gitu, raga dan jiwani. Terus kalau Pak Ketut itu sangat luar biasa, dia di teknik gitu. Jadi secara afirmasi, secara visualisasi, secara teknik dia sangat memahami gitu. Namun di sini yang perlu sharing ya, kenapa yang berada di sini itu sangat panjang ceritanya, dan saya melalui berbagai proses kehidupan dalam diri saya gitu. Saya memang dari kecil, orang tua saya itu jero gede yang dulunya ayah gitu, ayah dan apa namanya, terus sampai akhirnya ke eh, Sabta Dharma. Saya sebut saja Sabta Dharma. Di situ belajar kerohanian. Nah di situ saya sebagai anak terus saya diajak gitu, terus akhirnya saya mengikuti jejak orang tua. Nah di situ saya belajar, ternyata saya di situ dapat anugerahnya itu saya bisa meditasi atau samadhi itu tidak hanya sekedar mengikuti gitu. Di situ saya dapat anugerah yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan gitu. Dan itu membutuhkan waktu lama kalau minta, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengar cerita saya. Nah sampai akhirnya saya mengikuti istilahnya penggalian di situ sampai ada tatara-tatara. Di situ saya dapat anugerah, bolehlah dikatakan sombong, bukannya saya mau menyombongkan diri, tapi saya mengagumi apa yang badan ini diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Pada dasarnya semua bisa dan semua bisa mengalami itu, namun tergantung kemauan kita dan kembali karma ya. Nah terus mungkin saya mengalami karma yang prosesnya luar biasa, terus sampai akhirnya saya belajar meditasi yang diturunkan itu di India. Di India, dan di sana juga belajar. Kalau di Sabta Dharma itu penggalian di dalam diri, bagaimana menemukan sang jati diri yang ada di dalam gitu. Itu merupakan meditasinya Indonesia. Itu yang saya amati. Dari sana saya mendapatkan anugerah seperti rasa sejati, terus apa namanya, penglihatan secara rohani, bolehlah dikatakan seperti itu, yang membuat saya yakin dan percaya, karena memang saya tidak mudah untuk mempercayai sesuatu kalau tidak saya mengalami sendiri gitu. Baru kalau saya sudah mengalami sendiri baru saya lakukan, sampai akhirnya saya di sini. Terus singkat cerita, kenapa saya sudah semedi samadhi di Indonesia juga
juga saya mempelajari yang di luar Indonesia, itu India. Nah di sana saya ada keterpanggilan untuk mendalami itu juga. Saya dalami juga. Itu saya dalami juga. Tidak sombong, memang semua cerita hidup saya seperti itu. Saya sudah seperti ibaratkan saya berjalan ke Denpasar, saya tahu Denpasar lewat jalan Madenang bisa, lewat jalan Singaraja bisa, Kuat bisa, lewat manapun bisa. Dan saya itu melakoni, menjalani itu sampai di titik itu, dan saya tahu prosesnya, saya tahu bagaimana menemukan sang jati diri gitu ya. Terus dalam semedi, kenapa kok dalam semedi sudah saya ini kok saya juga mengalami proses sakit gitu. Nah dalam proses sakit itu baru saya muncul, ya Tuhan, saya tidak mau minum obat, bolehlah saya kalau misalnya minta gitu. Sekarang saya minta kasih saya jalan agar bebas obat gitu, karena orang tua saya sudah sampai sakit yang parah, jantung bocor, gagal ginjal dan lain sebagainya, dan sampai akhirnya jadi sulit, masih minum obat ampuri karena sampun meragu yang. Nah saya mohon di situ, terus akhirnya dalam meditasi itu saya mohon, habis itu saya jalan-jalan. Setelah jalan-jalan itu saya menemukan orang Oriba, cewek putih-putih, pakaian putih gitu. Oh kok di situ ada orang Oriba. Oh ternyata ingat saya sama Oriba karena tahun 2011 saya sudah kenal Oriba. Namun waktu itu yang diperkenalkan oleh Pak Gede Supra, mungkin sekarang hadir ya, senior saya. Pak Gede Supra kebetulan waktu itu beliaunya masuk asuransi. Saya menunggu kok lama sekali, kok berisi musab-musab badan, orang ngapain gitu kan. Terus akhirnya saya tanya, ini Oriba gitu. Oriba, terus dia cerita, oh mantranya apa Pak gitu. Tidak ada mantra, cuma sehat, kuat, hidup sempurna. Wih bagus sekali itu Pak gitu. Pelajaran dari mana ini gitu. Kok ibu bisa bilang bagus? Ya, itu kata-kata berenergi tinggi loh. Itu kata-kata yang kalau misalnya itu diucapkan sering-sering itu bisa terjadi. Karena saya juga belajar ilmu barat gitu. Ilmu barat itu the secret. Nah itu juga saya dalami dan saya mengalami dan mempraktekkan, itu memang benar-benar terjadi. Dan sampai akhirnya saya kembali kali itu ceritakan lama. Nah, ketemu orang ini, saya jalan-jalan nih ke sebelah, terus ingat saya sama Orba, saya ingat sama Pak Gede gitu, Pak Gede Sutra waktu itu memberikan pencerahan, sampai akhirnya saya diajak, yuk pertemuan sana sambil prospek gitu. Ya orang banyak pasti yang masuk asuransi, pasti didengerin gitu. Ya sana aja dulu. Ya enggak enak Pak, nanti saya dikira mencari nasabah ke sana, nggak enak, jangan dah gitu. Di samping itu saya memang punya keyakinan mungkin masa itu belum terpanggil. Nah pada saat jalan-jalan ini melihat saya orang Oriba, sampai di rumah saya searching di Google, saya lihat mantap Oriba gitu, terus sana sampai langsung tiap praktekkan sampai nonton gitu kan. Terus ada adik saya, Ratu Haji di sebelah saya muter-muter seperti ini, saya praktekkan, nonton lagi, terus sampai akhirnya ada yang praktek di situ, videonya itu yang tonton. Terus adik saya bilang gini, wih dek, tadi dulu orang tua saya, adik saya itu sudah sulinggih, yang sampai yang mengalami proses juga, dan beliaunya tidak mudah untuk percaya sesuatu gitu. Dan saya bilang bolehlah dikatakan egonya tinggi gitu kan, untuk mendengar orang gitu. Terus saya bilang, oh atau Haji kok bisa merasakan vibrasinya, vibrasi ini bagus. Terus saya coba. Nah di bulan yang sama itu saya sudah tidak mengalami sakit yang luar biasa itu gitu. Saya sering sakit kepala yang sampai kata-kata mencium bau darah, itu sangat mengerikan bagi saya kalau misalnya. Dan yang paling saya takutkan itu sampai saya pernah sakit kepala dan sampai konslet gitu. Saya takut konslet lagi gitu. Terus akhirnya
Ya, ampure ya saya pernah kayak ke dewan-dewan gitu, kayak apa namanya, kerauhan-kerauhan seperti itu. Eh, Waktunya habis ya. Ampure. Nah, Diki kembali, akhirnya saya lakukan itu lagi sebulannya. Saya tanya orang yang saya lihat Oriba itu, saya ke rumahnya main. Saya tanya, di sini waktu itu saya lihat orang Oriba, saya mau sharing-sharing gimana sih ceritanya kok bisa Oriba kan gitu. Ternyata di situ nggak ada orang Oriba. Nggak, apa itu Oriba gitu. Waktu itu saya lihat ibu Oriba loh di sana di sanggah itu di atas. Enggak, apa itu Oriba? Mungkin keluarganya mungkin ini enggak itu ada Oriba enggak? Enggak ada gitu. Aduh, siapa saya lihat itu Oriba? Tuh, akhirnya saya searching lagi di Google gitu prakteknya, karena dalam perjalanan itu saya merasakan lebih enak, udah tidak minum obat 1 bulan yang biasanya sakit ini enggak gitu. Akhirnya saya pertemuan lah saya lihat di situ ada, ternyata di Singaraja ada, ternyata besar sekali gitu. Pertemuan di Singaraja itu besar sekali. Terus akhirnya saya datang ke Taman Kota, di situ ada pengumumannya. Datang Taman Kota, yang lihat Pak Gede yang pegang mic, karena saya ampure sekali ya, saya tidak mudah untuk percaya sama orang, itu masalahnya. Jadi siapa yang saya kalau mencari sesuatu pasti cari yang ngomong gitu, yang atasannya gitu. Jadi yang waktu itu saya ke Pak Gede, Pak minta nomornya deh gitu. Kok saya sepertinya ada ini bagus sekali gitu. Nah mungkin secara ini saya boleh sharing deh ya, karena di sini kan siapa di sini yang belum bisa melihat langit biru, belum bisa membayangkan langit biru. Nah mungkin boleh saya sharing ya di sini, karena orang mungkin susah untuk membayangkan, tapi sebenarnya mudah, semua bisa ya. Terus akhirnya itu sama seperti melihat ini aja sih, apa apel gitu. Warna apel apa? Merah. Oke, ya itu saja dulu sharing dari saya, karena sudah waktu dan banyak yang sudah mau Oriba kedua. Nah mohon maaf sekali atas waktunya, saya hanya sharing mengagumi apa itu Oriba, sampai saya di sini sampai menjalani. Terima kasih waktunya.